kelas Google Ads. Baik teman-teman, kita akan mempelajari bagaimana cara Google Ads untuk meningkatkan penjualan produk kita. Google Ads merupakan media promosi dari Google untuk meningkatkan penjualan suatu produk ataupun bisnis yang ditawarkan oleh penjual yang nantinya akan ditampilkan di media Google ataupun partner dari Google seperti YouTube ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, Google Ads ini menampung penjual yang ingin beriklan dan nantinya akan mempertemukan ke pembeli yang berminat kepada produk teman-teman. Nah, keunggulan Google Ads ini sangat tertarget karena pembeli akan mencari berdasarkan kata kunci, sehingga ketika teman-teman melakukan beriklan di Google Ads, maka teman-teman akan bertemu dengan orang yang mengetik di Google dengan kata kunci produk ataupun manfaat dari produk teman-teman. Keunggulan lainnya, Google Ads ini dapat menjangkau luas area yang lebih luas, seperti seluruh Indonesia ataupun bisa ke luar negeri. Lalu untuk men-setting Google Ads ini lebih mudah dibandingkan dengan setting iklan-iklan berbayar lainnya seperti Facebook Ads. Dan laporan untuk iklan Google Ads ini cenderung lebih mudah dipahami, teman-teman. Lalu persiapan iklan di Google. Yang pastinya teman-teman harus memiliki yang namanya akun Google ataupun Gmail aktif di handphone ataupun di laptop. Ataupun teman-teman harus hafal email tersebut, akun Gmail tersebut, beserta passwordnya. Yang kedua, teman-teman nantinya bisa melakukan pembayaran kepada Google itu sendiri dengan metode transfer ataupun sekarang sudah bisa menggunakan yang namanya metode pembayaran melalui GoPay. Kita lanjut ke 3 poin beriklan di Google. 3 poin beriklan di Google Ads. Yang pertama adalah website atau landing page produk teman-teman ataupun bisnis yang teman-teman akan tawarkan kepada calon pembeli. Nah, ini harus memiliki yang namanya kekuatan untuk mengclosingkan. Jadi teman-teman harus memiliki landing page atau website yang betul-betul menjelaskan secara detail dan memiliki atau menawarkan keuntungan yang lebih kepada calon pembeli. Poin yang kedua adalah men-setting iklan Google Ads sesuai dengan landing page yang ditawarkan. Jadi teman-teman, landing page ini harus sesuai dengan pangsa pasarnya. Dalam arti saya contohkan, misalnya teman-teman ingin menjual pupuk eco farming, yang dibahas ya hanya produknya saja, manfaat, cara penggunaan, lalu testimoninya, lalu harga, dan promo-promo yang diberikan. Jangan sampai landing page teman-teman ketika teman-teman mengiklankan Google Ads dengan setting kata kunci produk, teman-teman landing page-nya menggunakan landing page bisnis yang menawarkan sistem bisnisnya. Nah, ini nantinya tidak akan menyambung antara pencari dengan landing page. Nah, poin yang ketiga yang paling penting menurut saya ini adalah follow up. Jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan lead atau orang yang mau WhatsApp ataupun menelpon teman-teman, karena awalnya itu dari Google Ads, lalu calon prospek ini menekan tombol call to action, lalu terhubunglah teman-teman kepada calon prospek atau calon pembeli. Nah, biasanya ini tidak akan langsung terjadi closing pada hari itu juga. Nah, ini tugasnya teman-teman ketika sudah terhubung, teman-teman harus rajin yang namanya follow up, kejar terus calon prospek tersebut sampai closing. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang 3 poin beriklan di Google. Yang pertama, alur promosi di Google Ads ini ya. Yang pertama, kita sebagai pengiklan, kita mengiklankan
website atau landing page kita dengan kata kunci tertentu dan settingan lainnya. Nanti kita akan bahas tentang settingan-settingan yang lainnya ya. Lah, website ini atau landing page ini harus memiliki interest yang menjual sesuai dengan audience. Audience ini pencari ya, pencari dari kata kunci di Google. Nah, terus jangan lupa di dalam landing page atau website itu kita harus punya yang namanya tombol call to action atau CTA agar nantinya konsumen, calon pembeli atau orang yang nyari di Google, yang mengetik di Google itu bisa masuk ke landing page kita, lalu menemukan tombol WhatsApp kita atau tombol telepon kita dan beliau mengklik sehingga nantinya akan terhubung dengan kita. Lalu dari segi pencari atau dari calon prospek atau pembeli, ini alurnya ini tadi kita pasang iklannya, calon prospeknya atau pembelinya ini mengetik nantinya di Google. Ketika iklan kita aktif, beliau atau calon prospek atau calon pembeli ini mengetik di Google dengan settingan kata kunci yang kita targetkan, maka iklan kita akan muncul di HP atau di laptop calon prospek tersebut. Nah, ketika muncul, itu ada potensi untuk diklik oleh mereka. Ketika mereka mengklik, lalu mereka masuk ke landing page kita, dan di landing page kita itu calon prospek atau calon pembeli ini membaca ketika landing page kita menarik atau melakukan penjelasan di landing page tersebut, maka pencari atau calon prospek ini nantinya ketika tertarik akan mengklik tombol CTA tersebut sehingga nantinya akan terhubung. Ketika sudah terhubung, silakan follow up dan lakukan yang namanya teknik closing. Nah, poin yang satu tadi tentang beriklan di Google, yaitu memiliki landing page yang menjual atau website yang menjual. Poin dari website atau landing page yang menjual ini, teman-teman harus memiliki penjelasan produk yang sesuai dengan interest audience. Kita mau jual pupuk, jelasin tentang keunggulan pupuk kita. Lalu teman-teman harus menawarkan kualitas dan bukti. Jadi betul-betul produk ini memang sangat berkualitas. Selain itu juga teman-teman harus menyesuaikan dengan kata kunci yang akan disetting. Misalnya teman-teman bikin landing page tentang eco farming ataupun tentang pupuk organik. Yang dibahas tentang pupuk organik, eco farming, kata-kata itu saja. Kata kunci utamanya yang ada di landing page, kata-katanya. Jadi nanti ketika di setting pun yang settingannya ya arahnya ke arah kata kunci, kata-kata itu juga seperti itu. Lalu di website atau landing page pun harus memiliki yang namanya promo berbatas waktu dan menarik. Nah, jadi sebagai contoh, untuk pendaftaran member ataupun untuk pembeli khusus hari ini itu akan mendapatkan gratis ongkir, ataupun nantinya bisa dapat spanduk, ataupun bisa dapat produk lagi. Nah, dan yang terakhir, di landing page teman-teman harus memiliki yang tadi namanya tombol CTA agar teman-teman bisa terhubung secara lebih dekat lagi kalau misalnya teman-teman terhubungan menggunakan WhatsApp ataupun telepon. Poin kedua yaitu setting iklan Google-nya. Beberapa setting iklan di Google ini kita bisa men-setting secara audience dan interest dari pencari. Yang paling pertama, paling penting adalah men-setting kata kunci. Setting kata kunci dengan sesuai dari landing page atau isi website. Jadi jangan sampai yang seperti tadi saya sudah ceritakan tidak nyambung antara landing page dengan kata kuncinya. Jadi teman-teman, landing page-nya ini harus sesuai dengan kata kunci. Kita bahas eco farming, target kata kuncinya tentang eco farming saja. Kita bahas di landing page-nya berisinya tentang pupuk organik, ya dibahasnya tentang pupuk organik juga, seperti itu. Yang kedua, untuk men-setting di iklan Google Ads yaitu setting budget harian. Budget hariannya ini bisa disetting misalnya 50.000 per hari atau 100.000 per hari. Semakin besar budget hariannya, maka trafficnya kemungkinan semakin banyak juga, tergantung nanti settingan yang lainnya juga. Lalu setting jadwal waktu aktif iklan. Ini sangatlah penting. Jadi teman-teman, dalam bisnis online, dalam kita berpromosi di dunia online, teman-teman harus fast respon, harus cepat tanggap
ketika ada WhatsApp ataupun telepon. Jadi teman-teman bisa menjadwalkan sesuai dengan waktu aktifnya teman-teman memegang handphone. Jadi misalnya di iklan Google Ads ini teman-teman bisa atur, saya mau aktifnya iklannya dari jam 5 sore sampai jam 11 sore. Maka nanti iklannya aktifnya jam segitu, sehingga teman-teman dari jam 5 sampai jam 5 sore sampai jam 11 malam itu teman-teman bisa standby memegang handphone. Nah, lalu teman-teman juga bisa men-setting lokasi. Misalnya lokasinya nih hanya satu kota saja, misalnya hanya Bandung saja. Itu bisa teman-teman, dan itu bisa lebih produktif nantinya ketika settingan kata kuncinya diperbesar, lokasinya dipersempit, itu bisa lebih produktif. Atau teman-teman mau seluruh Indonesia, bisa seperti itu. Nanti ada hubungannya antara habisnya budget settingan dipersempit dan diperluas. Lalu settingan iklan di Google Ads, ada juga settingan tampilan iklan di halaman Google. Settingan tampilan iklan ini berisi kata-kata ya. Jadi ketika pencari mengetik eco farming misalnya di Google, nanti iklan, kalau website kita muncul di paling pertama itu biasa ditulisan eco farming original 100% PT base, harga normal sekian, daftar menjadi member, segera hubungi kami dapatkan promo menarik, misalnya seperti itu. Nah, itu ada copywritingnya. Ini untuk setting tampilan iklan. Lalu ada juga tentang setting demografi dari audiens, yaitu tentang misalnya saya mau nargetinnya untuk laki-laki saja dan usianya di atas 25 tahun. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, lalu setting perangkat HP, tablet, dan komputer. Nah, jadi teman-teman nih bisa men-setting orang-orang yang mencari ini datangnya dari mana aja. Misalnya saya mau orang yang carinya saya setting dari handphone aja. Jadi yang tablet dan komputer bisa dimatikan, bisa dinonaktifkan. Jadi yang datang nanti itu iklan teman-teman munculnya di handphone, di pencari yang menggunakan handphone saja, gitu. Lalu setting negatif cache. Contohnya negatif cache itu kata kunci negatif dan lokasi negatif. Teman-teman ini bisa men-setting. Untuk kata kunci negatif sebagai contoh, brosur eco farming. Orang mencari brosur eco farming ini tidak mungkin akan membeli, sehingga teman-teman bisa dijadikan kata kunci negatif. Jadi orang yang mencari brosur eco farming di Google tidak akan melihat iklan kita. Lalu lokasi negatif. Lokasi negatif ini dalam arti misalnya teman-teman men-setting lokasinya seluruh Indonesia, lalu ada satu daerah atau beberapa daerah yang ini saya nggak mau dimunculin di provinsi misalnya atau di kota Bandung, saya tidak akan munculkan. Ya sudah, settingan lokasinya seluruh Indonesia, tapi yang negatifnya tidak akan muncul di area Bandung. Lalu ada juga setting audiens khusus. Setting audiens khusus ini itu merupakan settingan audiens seperti di Facebook Ads, yaitu berupa minat, terus pendapatan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya bisa disetting. Tapi ketika kita semakin setting secara sempit, banyak settingannya, terlalu sempit, nantinya pencarinya yang masuk ke iklan kita semakin sedikit juga. Memang nantinya ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk beriklan di Google. Nah, lalu untuk setting iklan di Google ini, teman-teman yang tadi saya sudah katakan, teman-teman nanti bisa memilih bagaimana cara men-settingnya. Yang pertama, lokasinya luas, misalnya lokasinya Indonesia, kata kuncinya eco farming misalnya. Kata kuncinya eco farming. Nah, maka ini akan mendapatkan banyak klik, sehingga ketika teman-teman mendapatkan banyak klik, maka budgetnya cepat habis. Nah, berbeda misalnya lokasinya hanya di Riau. Lokasinya hanya di Riau, kata kuncinya tetap eco farming. Maka kliknya ini bisa jadi banyak juga, bisa jadi sedikit juga. Tapi pastinya kliknya akan lebih sedikit dibandingkan dari settingan luas Indonesia, sehingga budgetnya bisa lebih produktif. Yang kita harapkan ketika kita beriklan di Google itu, orang banyak klik
tapi banyak juga yang masuk ke WhatsApp polanya. Jadi ketika teman-teman beriklan, yang kita harapkan nantinya iklan tersebut sudah aktif, lalu banyak ditayangkan oleh Google, lalu banyak klik, lalu banyak yang WhatsApp, dan setelah banyak yang WhatsApp diharapkan akan banyak closing. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang bisa fokus di daerah teman-teman untuk beriklan, teman-teman bisa men-settingnya di wilayah teman-teman sendiri. Nah, setting teman-teman disesuaikan dengan kemampuan berinteraksi untuk mempengaruhi teknik closing dari calon pembeli. Nah, kalau teman-teman di daerah sendiri mungkin bahasanya itu bisa lebih mudah untuk closingnya, sehingga teman-teman bisa mempengaruhinya itu lebih cepat seperti itu ya. Nah, setting agar efektivitas terjadi itu antara jumlah pencari, lalu jumlah tayangan, dan jumlah klik, jumlah lead atau jumlah orang yang WhatsApp, dan jumlah yang closing itu rata-rata di angka 10%. Nah, terakhir untuk poin yang ketiga itu tentang beriklan di Google adalah follow up, teknik closing dan promo. Teman-teman harus pendekatan emosi, harus efektif melakukan telepon, video call, chatting WA. Nah, agar apa? Ketika mereka ditelepon atau di video call lebih trust, lebih percaya. Nah, lalu teman-teman harus memiliki promo yang menarik dan berbatas waktu. Nah, setelah itu teman-teman bisa memberikan trust atau kepercayaan. Sebagai contoh, transfer ke rekening perusahaan. Nah, teman-teman juga dan harus memberikan pelayanan after sales. Misalnya, Pak, kalau misalnya nanti sudah mendaftar menjadi agen, Bapak nggak perlu repot-repot, nanti kita urus semua keperluan promosi Bapak. Misalnya Bapak ada closing, tinggal kirim aja bukti transfernya, nanti saya yang urus untuk pengiriman produk dan untuk pengurusan lainnya. Nah, lalu berikan bimbingan. Bimbingan ini sangat penting dan bisa mendongkrak dari mitra-mitra teman-teman nantinya. Lalu berikan solusi sesuai dengan masalah. Jadi teman-teman diharapkan untuk beriklan di Google Ads ini nantinya teman-teman bisa menjadi solusi, memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh calon prospek. Seperti contoh, teman-teman beriklan eco farming. Nah, eco farming ini merupakan pupuk organik yang nantinya bisa meningkatkan hasil pertanian, bisa meningkatkan kualitas pertanian. Nah, lalu teman-teman bisa memberikan solusi dari permasalahan di pertanian dari orang yang mencari tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.